Oke, selamat pagi ya. Kita lanjut ke bab 3 ya, yaitu membahas tentang ekspresi reguler. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, ya, ini bahasa disebut reguler jika terdapat FSA, ya, FSA yang dapat menerimanya. Ya. FSA ini adalah finance state automata. Ya, artinya dia akan berhenti pada finance state automata. Finance state automata itu misalnya adalah Q2. Ya. Maka dia harus berhenti di Q2. Kalau dia tidak berhenti di Q2 berarti itu adalah ilegal. Ya. Berarti dia tidak berhenti di state terakhir. Ya. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression atau disingkat dengan RE. Ya. Ya, contohnya penerapannya biasa kita diterapkan di dalam laptop kita ya, atau komputer kita itu adalah searching string pada file. Ya, kita melakukan pencarian. Ya, ketemu atau tidak, ada atau tidak. Ya, kalau misalnya ada yang sama, ada 20, makanya dia harus searching satu persatu. Ya, mencocokkan dari awal sampai terakhir. Ya, misalnya seperti yang kemarin. Ya. Oke, berikutnya adalah RE. Dari RE dia ke FA, financial automata, habis itu dia ke NFA, non deterministic financial automata, dan ke deterministic financial automata. Ya, jadi ini NFA dan DFA ini hampir sama, berbeda-beda sedikit aja. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, ini adalah definisi reguler, ekspresi reguler atau RE. Ya. Ekspresi reguler atas alfabet alfa ya, adalah string ya, atas alfa ya, union ya, dalam kurung kurawan superscript dan koma asterik. Ya, superscript, koma asterik. Ya, plus dan bintang atau kali biasa ya. Ya, dengan ketentuan ya, dengan ketentuannya. Yang pertama ya, epsilon ya, atau delta kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah ingat ya, ini delta besar, ini delta kecil ya. Nanti kalian lihat lagi di lambang matematika ya, sama saja bacaan. Epsilon dengan dan setiap anggota alfa merupakan ekspresi reguler ya. Jadi semuanya ini itu adalah ekspresi reguler ya. Jadi itu adalah ekspresi reguler. Ya. Jadi ini adalah ekspresi reguler. Oke, yang kedua, jika R1, R2 ekspresi reguler, maka R1, R2, ya, R1 plus R2, dan R1 asterik, R2 asterik juga merupakan ekspresi reguler. Ya. Jadi itu juga termasuk ke dalam ekspresi reguler. Oke, contohnya ya. Alfa sama dengan dalam kurung 0,1 atau A, B. Ya, ini contohnya. Ya. Ada juga yang dalam kurung 0 plus 1 ya, tutup kurung asterik ya. Setelah itu 1, udah buka kurung 0 plus 01 ya. A plus B ya, ditutup kurung AB asterik. Ya, ada juga yang seperti itu. Oke. Ya, ini adalah bahasa reguler berikutnya ya. Apabila R adalah RE, ya, maka L dalam kurung R adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler R. Ya, menggunakan ekspresi reguler R. Ya, contoh yang pertama.
AB, ya, jadi AB ini, asterik CC, string yang dihasilkan dalam bentuk, jadi string mana yang akan dihasilkan? Ya, stringnya menghasilkan seperti apa? Oke, yang pertama itu adalah ACC. Kok bisa ACC, Pak? Ya, kok bisa ACC? Ya, saya lihat ini. Ini aja supaya kelihatan ya, kalau enggak susah cari ya. Jadi ACC ya, ACC ini ya, didapat dari ya, A yang ini ya, ini turunkan ke bawah, B ini kan diasterikan ya. Asterik kemarin kan sudah ada penjelasannya. Bisa tidak muncul atau muncul berhingga kali ya. Jadi dia bisa tidak muncul ya, bisa muncul berhingga kali. Pak, ada asterik kok, kenapa enggak ada epsilon? Karena ada A sama CC. Kecuali tidak ada berarti harus epsilon di depan. Oke, tidak dapat didefinisikan. Ya, jadi kita hilangkan yang pertama, bisa tidak muncul ya. Kita kemungkinan yang pertama kita tidak munculkan. Ya. Oke, berikutnya adalah A masuk. B kita munculkan. Berikutnya adalah CC. Ya, berikutnya munculkan terus, tidak bisa tidak muncul karena kita sudah tidak munculkan daripada yang pertama. Makanya dari A, B, B, C, A, B, 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 C, B bisa tidak muncul atau muncul berjumlah hingga kali. Ya, jadi kamu mau tambahkan terus ya tetap dia muncul terus. Ya, seperti itu. Oke. Oke, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya. Ini adalah 0, 1, 0, asterik. Nah, string yang dihasilkan dari bentuk tersebut, ya, 0, 1. Ya. Kenapa 0, 1, Pak? Ya, karena di sini adalah 0, 1. Yang 0 ini, ya, yang 0 ini kita asterikan. Ya. Yang 0 itu kita asterikan. Oke, kita asterikan. Ya. Makanya di sini hasilnya adalah 0, 1. Oke, berikutnya adalah 0, 1, 0. Ya. Karena tadi asteriknya sudah hilang, maka kita berikutnya adalah menambahkan. Ya, dan seterusnya ditambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai selesai. Ya, dengan aturan 0 bisa tidak muncul hingga muncul berkali. Ya, jadi bisa muncul berkali-kali ya. Terserah kamu mau nambahkan berapa kali. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan seterusnya. Ya, oke, lanjut. Saya rasa sudah paham sampai sini. Oke, berikutnya contoh yang ketiga ya. Hapus dulu ini supaya oke. Lanjut. Berikutnya adalah A asterik B asterik. String yang dihasilkan dalam bentuk tersebut adalah ini ada ya. Ya, kalau ada yang pertama ini berarti ada epsilonnya. Jadi di sini ada epsilonnya ya. Mana? Susah nulis pakai mouse ini ya. Ya. Berarti di sini yang pertama adalah epsilon ya, atau kosong. Kok ini ada epsilon, Pak? Karena A kita asterikan. Karena A kita asterikan. Ya, A yang ini. Dan B juga kita asterikan secara bersama-sama. Ya, kita asterikan secara bersama-sama. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, berikutnya adalah A. Kok A muncul, Pak? Ya, kita munculkan A, B-nya yang kita asterikan.
Kan pertama tadi sudah Pak, itu kan sama-sama. Ya, kita sama-sama dua-dua, ya udah nggak usah muncul sama sekali dua-duanya. Ya, kalau kamu nggak mau belajar, ya udah saya pun nggak mau belajar, ya sama-sama. Makanya di sini adalah epsilon. Sekarang saya mau pergi ke kampus, kamu nggak usah, ya boleh-boleh saja. Jadi A ada, B-nya kita hilangkan. Berikutnya B kita adakan, A-nya kita hilangkan. Ya. AA, A-nya kita tambah, tadi kalau udah 1, sekarang kita 2, AA, B-nya kita hilangkan. Atau BB, ya, A-nya kita hilangkan. Atau AA semua, B-nya kita hilangkan. Atau BB semua, A kita hilangkan. Ya. Atau berikutnya AA, BB, BB, kita tambahkan semua. Ya, terserah. Ya, suka-suka kalian. Ya. Atau AA, B. BB, AA, B. Ya, AA, B. Tergantung seperti apa. Ya, bebas. Oke. Berikutnya adalah A plus B dalam kurung asterik. Ya. String yang dihasilkan dari bentuk tersebut apa? Oke, seperti di bawah ini. Ya. Di sini A. Ya. Di sini A. A. Di sini sudah bilang A atau B boleh tidak muncul atau boleh muncul sampai berhingga kali. Artinya di sini ada epsilon di paling depan. Ya. Oh, tunggu dulu. Ini nampaknya tidak ada epsilon ya. Karena ini ada plus, minimal muncul 1 kali. Nah, ada plus ya, perhatikan. Jadi kita kerjakan di dalam kurung dulu, baru di luar kurung. Ya. Jadi minimal muncul 1 kali. Jadi tidak ada epsilon di sini ya. Kita kerjakan dalam kurung. Tunggu, di sini saya agak lupa. A plus B dalam kurung minimal muncul diasterikan. Diasterikan berarti bisa muncul bisa tidak. Oh, berarti ada ya. Berarti di sini ada epsilon ya. Berarti di sini ada epsilon dahulu. Ya, ada epsilon baru ke A. Ya, jadi A kita asterikan, B kita asterikan, A kita munculkan. Ya. Berikutnya B kita asterikan, A kita asterikan, B kita munculkan. Dua-dua dimunculkan. A dimunculkan, B dimunculkan, B tambah. A, B, B. A, B, 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 A, B, B. Ya. Jadi ini hampir sama dengan yang di atas. Ya. Jadi kalau ketemu soal begini, ya, yang contoh 3 dengan contoh 4, ya jangan bingung. Ya, sama aja itu. Ya, cuma berbeda saja ya penulisan, tapi hasilnya tetap sama. Oke. Kita lanjut. Oke, berikutnya yang kelima. Ya. Himpunan string biner yang menghasilkan paling sedikit satu substring. Ya, itu paling bawah. Oke, ini adalah 0 plus 1 dalam kurung asterik, sama dengan soal yang di atas, contoh 4, ya. 0, 0 plus 1 asterik. String yang dihasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Ya, 0, 0, 0, 0. Ya. Kok bisa 0, 0, 0, Pak? Ya. Kok bisa 0, 0, 0? Bisa enggak, Pak, kalau cuma 2 0 aja? Ya. 0 2-nya dibuang, bisa. Ya. Nih contoh penjelasan di bawah. Himpunan string biner
yang mengandung paling sedikit satu substring adalah 00. Ya, artinya yang ini kita hilangkan, yang ini kita hilangkan. Artinya masih ada sisa 2 yang di sini. Ya, paham ya? Jadi masih ada sisa 2 yang di situ. Oke. Ya, makanya 00. Berikutnya adalah 0001. Ya, jadi 0 001. 0 ini diasterikan, 1 ini diasterikan. Ya, bisa lagi 0 0 0 0. Oh, ini salah ya, ini salah. Yang paling depan ini sebenarnya ini adalah 02 saja ya. 02 saja. Bukan 40 ya. Jadi ini cuma 00 saja. Ya, ini salahnya. Ya, ini 00, cuma 2 saja ya, bukan 4. Ya, makanya di sini baru 4. Oke. Berikutnya adalah 1. Ya, 1 ini oke saya hapus dulu. Oke. Berikutnya ini adalah kita sampai sini ya. 1. 1 ini dapat dari mana? 1 ini dapat dari sini. 0 kita asterikan, satunya kita ambil. 00 dapat dari mana? 00 mana? 00 dapat dari mana? 00 dapat dari sini. 01-nya dapat apa? 01-nya dapat dari sini. Satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari sini. Satu yang pertama. Yang kedua, kita kan sudah nambah di depan tadi 1. Berarti yang berikutnya kita nambah 1 lagi. Ya kan bisa muncul bersatu kali atau berhingga kali. Ya bisa tidak muncul atau bisa muncul berhingga kali. Terserah kita. Ya. Makanya di sini 1 1. Berikutnya adalah 1. 1 dapat dari mana? Satunya dari sini. 002 ini dapat dari mana? 00 yang ini. Satunya ambil yang ini 1 kali. Dan seterusnya. Jadi banyak jalannya. Silakan Anda urut satu per satu. Ya. Oke, kita dulu. Ya. Oke, kita lanjut. 5 selesai. Oke, kita masuk berikutnya. Ini kita masuk ke contoh yang pertama. Ya. Oke. Tentukan bahasa reguler yang dibentuk dari R sama dengan AA dalam kurung asterik. Ya, jawabannya adalah R dalam kurung L sama dengan L. Ya, ini rumusnya tadi. Ya, buka kurung. Ya. Jadi ini kita buat seperti ini ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, harus ditutup kurung ya. Jadi A asterik. Pak, di sini ada epsilon. Ya, ini bisa jadi epsilon ya. Tidak harus menggunakan epsilon saja. Terserah mau menggunakan yang mana. Ya, kita jadikan 0 kosong lambda ya atau epsilon juga bisa. Pak, di sini kok AA Pak, bukan A-nya 1. Perhatikan, ini adalah di dalam kurung. Itu adalah satu kesatuan, bukan plus. Ya. Kalau plus pilih salah satu. Ya. Tapi kalau AA itu adalah satu kesatuan. Kalau A plus B atau A plus A itu berbeda. Ya, jadi bisa muncul 1, bisa muncul tidak. Ya, bisa muncul 2, bisa muncul A, bisa muncul B. Ya, itu harus perhatikan. Jadi kalau dia dalam kurung, ya,
tanpa ada plus, baru asterik, berarti dua-duanya di asterikan. Oke, tidak bisa pilih salah satu. Oke. Berarti setiap menambahkan, berarti dia 2. Nambah lagi harus 2, nambah lagi harus 2, dan seterusnya. Ya, berarti dapat dibuat rumus adalah A pangkat 2N. Artinya kalau N-nya 2, A-nya pasti 2. Kalau N-nya 1, ya A-nya 2. Kalau N-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. Kalau N-nya 3, berarti 2 kali 3. Ini N-nya 4, 4 kali 2 kali 4, dan seterusnya. Ya. N lebih besar sama dengan 0. Ya. Kenapa 0? Karena ada lambda di sini, atau epsilon. Ya. Kalau dia tidak ada, berarti di sini 1. Oke, paham sampai sini ya? Oke, menyatakan himpunan string A dengan jumlah genap. Ya, jadi menyatakan himpunan string A dengan jumlah genap. Ya, jadi dia mau sampai manapun tetap jumlahnya genap, tidak mungkin ganjil. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, contoh yang kedua. Ya. Tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R. Ya, bahasa reguler yang dibentukkan oleh R. Yang dimana bahasa regulernya adalah AA dalam kurung asterik, BB dalam kurung asterik, dan B. Ya, nah, ini berbeda sama yang di atas. Ya, berbeda sama yang di atas. Oke, ya. Berikutnya R. Ya, kita buat dulu. Ya, dia adalah satu kesatuan. Dia adalah anggota alfa. Dia adalah anggota bahasa reguler. Makanya yang harus digabung menjadi satu. Oke. Di sini adalah A2N, B2M plus 1. Kok M4 enggak N ya? Terserah kita. Ya, kita mau di sini N juga boleh. Mau di sini Z juga boleh. Ya, tidak harus menggunakan itu. Ya. Jadi tidak harus ya. Jadi ini N atau M atau NM ya, atau Z, N diganti Z, XY, ya terserah. Ya, intinya kamu mengerti. Ya, berarti N, M lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Ya, apakah ini benar lebih besar sama dengan 0? Tidak. Ini salah. Ya. Jadi makanya saya bilang jangan selalu percaya 100% slide ya. Kadang ada yang slide salah ya. Ya. Di sini adalah lebih besar sama dengan 1. Kok 1, Pak? Ya. Tidak mungkin ada epsilon. Ya. Tidak mungkin ada epsilon. Karena apa? Karena ada B sendiri di luar. Ya. Kalau semua jadi kalau semua di asterikan, berarti yang pertama muncul itu adalah B. Oke. Kedua, kalau AA dimunculkan, berarti dia adalah A, B. Oke. Atau kita munculkan B, B, B. BB ini adalah ngambilnya dari sini. Mana kursornya? B ini. B yang ini tetap muncul. Oke. Berikutnya adalah A, B, B, B. A ini ngambilnya sini. B-nya ini. B-nya ini. Oke. Kalau dia A-nya muncul lagi, A, A, kalau A-nya 4, berarti B-nya 5. B, 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 B. Ya. Ya. Yang ini. A pangkat 2, N-nya 2. Berarti 2 kali 2, 4. A-nya 4,
B-nya juga 4 plus 1, jadi B-nya pasti 5. Makanya bisa dibuat rumus karena dia berpola. Gitu ya. Ya, tentukan ekspresi, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Oke, di atas tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Tentukan ekspresi reguler dari pada T. Ya, sama dengan 0,1. Ya. Oke. Ya. T-nya itu diepsilonkan. Ya. Jadi W memiliki substring adalah 00. Ya. Jadi jawabannya RE 0 plus 1 asterik 00 dalam kurung A plus 1 asterik. Ya, karena dia mengandung 0 dan 1. Ya, jadi tergantung daripada soal yang diperhatikan. Oke. Tapi soal ini jarang saya keluarkan ya, susah. Oke, berikutnya. Ya, hubungan RE dan Feinstein otomata. Ya. RE bisa digunakan untuk membentuk diagram state, R dapat membentuk FA dan DFA dan MO, dijelaskan pada bab 5, 6, dan 7. Oke, ini adalah hubungan RE dan NDFA. Ya, jadi ini harus diperhatikan dan harus dihafal. Ya. Jadi misalnya, kalau dia epsilon, ya, kalau dia epsilon, maka panahnya, ya, maka panahnya kalau epsilon, ya, Q0 sama dengan Q1. Jadi dia ke dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau epsilon, state awalnya Q0 sama dengan Q1. Berarti ke dirinya sendiri. Ya, atau kalau kosong, ya, ini kosong, lambang kosong, bukan epsilon ya, lambang kosong, itu sama dengan Q0 ke Q1 tanpa anak panah. Ya. Kalau ditebalkan itu artinya finite state automata, ya, atau dua garis tebal. Ya, dua garis di Q2. Itu berarti finite state automata. Ya, state terakhirnya adalah Q2, Q1. Ya, jadi state terakhirnya adalah Q1. Ya. Misalnya kalau A asterik B itu adalah Q0 ke Q1 itu epsilon. Kalau dia maju ya, kalau dia maju ya, karena di atas sudah bilang Q0 sama dengan Q1. Ya, kalau dia muncul berarti ke dirinya sendiri. Oke, kalau dia muncul ke dirinya sendiri. Itu kalau asterik. Ya, ke dirinya sendiri. Ya, berarti berikutnya Q1 ke Q2 tanpa anak panah. Kalau kamu di sini kamu buat Q0 ke Q1 itu adalah epsilon. Tanpa anak panah. Bisa saja kamu buat itu adalah epsilon, jangan kamu tuliskan. Itu adalah biasa menggunakan ini. Ya, Q0. Q1 kalau dia menggunakan asterik, artinya dia harus kembali ke dirinya sendiri. Ya, perhatikan yang pertama. Ke dirinya sendiri. Oke. Dan B itu dia akan maju ke depan. Ke Q1 melewati B. Ya, Q0 ke Q1 melewati B. Oke, paham ya? Ini harus paham nih. Kalau tidak, di belakangnya nanti kamu tidak bisa definisikan. Ini dasarnya. Oke, berikutnya adalah AB. Ya, kalau ekspresi regulernya AB, A. Kita tetap mulainya dari Q0. Ya, harus ada anak panah ini. Berarti ini menandakan state awal.
di Q0. Q0 kalau di sini cuma AB, Q0 ke Q1 melewati A. Q1 ke Q2 itu melewati B. Oke. Paham ya sampai sini? Oke, yang kedua. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya ini. Ini adalah rumusnya. 0 plus B. Ya. 0 plus B. Bukan di dalam kurung. Oke. Minimal muncul satu kali. Makanya di sini adalah Q0 ke Q1. A atau B. Jadi kamu harus memilih salah satunya. Minimal muncul satu. Oke. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jika dalam kurung AB tutup kurung asterik, ya, AB tutup kurung asterik, ya, maka adalah Q0 ke ya, ini Q0 ke Q1 melewati A, artinya A muncul, B asterik. Kalau B asterik berarti B-nya harus balik ke Q0. Ya. Perhatikan yang tadi, ya, yang di atas tadi. Oke, paham ya? Q0 ke A itu muncul tanpa kita asterik, B kita asterikan, berarti dia harus balik ke Q0. Oke ya. Oke, berikutnya. Ya. Jika dia A, ya, koma, yaitu buka kurung, asterik, berarti A yang ini tidak asterik. Ya. Jangan sampai salah. A ini tidak asterik. Ya. Makanya di sini, ya, Q0 ke Q1 itu adalah A. A yang ini. Ya. Berikutnya, B-nya kita munculkan, A-nya kita asterikan. Tok, dia balik ke sana, A muncul ke sini. Oke, dia sama dengan gini ya. Kalau kamu bingung, oke. Saya gambar satu lagi. Ini jangan lupa anak panah ya. Di sini adalah A. Oke. A yang pertama kita jalankan dulu. A kita jalankan dulu. Oke, paham? Oke, berikutnya B. B kita asterikan. B kita asterikan. Berarti kalau asterik dia balik ke state awal. Kalau dia asterik baliknya ke state awal. Berikutnya adalah A. A kita munculkan. A kita munculkan ke sana. Oke. Ya, ini kalau mau dipisahkan. Tapi kan A yang ini sama. Ngapain kita harus tulis dua kali? Cukup tulis satu kali aja. Ya, ini cuma untuk memudahkan dalam penjelasan. Ya, saya rasa paham. Dari yang 1 asterik, 01 asterik, 01 asterik. Ya, oke, kita lanjut. Q2 melewati 1 dan ada apa? Ke dirinya sendiri. Berarti Q2 melewati 1 itu adalah Q 0,0. Q 0,0 itu adalah Q1. Q 0,0 itu adalah Q1. Oke. Q 0,0 itu adalah Q1. Makanya di sini adalah Q1. Ya. Q1,1. Satunya ambil mana dari sini? 100 sisanya. Di 1. Oke.
Berikutnya adalah Q1, Q1 melewati 1 itu adalah Q1. Jadi caranya sama semua sampai ke bawah. Ya, harus melihat tabel. Ya, 0,00. Q1,0 itu adalah melewati Q2. Q2,0. Q2,0 itu tidak ada. Karena yang ada cuma Q2,1. Makanya X tidak terdefinisi sehingga tidak diterima. Ya, karena Q2,0 itu tidak habis. Itu maksudnya dari sini ya. Oke, kita lanjut. Ya. Soal yang kedua. Yang kedua kita buat lagi seperti yang tadi. Ya, kita buat seperti yang tadi, Q0,1 melewati apa di tabel? Oh, Q0, Q0,0, Q1, Q1,0, Q2, Q2,1, Q2, Q2,1, selesai. Artinya habis. Makanya ini diterima. Karena habis. Ya, dipakai habis. Dan datanya selesai. Oke. Karena string sudah terserap habis dan berhenti di state akhir, ya, yang Q2 tadi, maka string diterima oleh ekspresi reguler. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh. Ya. Nanti kalian kerjakan. Ya, ini contoh kalian kerjakan di rumah. Ya, ini udah dibuat. Setelah itu kalian buat diagram state-nya seperti apa. Habis itu kalian buat tabel transisinya. Ini adalah tabel transisi. Oke. Ini 1 2 3 4 5. Ya, kalian buat diagram state, kalian buat tabel transisi. Ya. Dan yang terakhir yang paling bawah tabel transisi ini, kalian buat diagram state, kalian buat alurnya ini. Ya, kalian buat alurnya itu. Ya, jadi ini soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 itu sudah diketahui tabel transisinya. Ya, jadi soal nomor 6 ini sudah diketahui tabel transisinya. Ya, tinggal kalian buat diagram state-nya seperti apa, soalnya seperti apa, ER-nya seperti apa ini. Ya, ER-nya seperti apa, diagram state-nya seperti apa, ya. Karena di sini cuma diketahui tabel transisi saja. Oke. Bab ini selesai dan masih ada lagi tugas di paling belakang. Ya, di tugas yang ini panjang string kurang dari 4, ER, L, ya. Ada clue-nya yang pertama apa, yang ke 0 berapa, 1 apa, 2 apa, 3-nya apa. Ya, ini adalah clue. Silakan kalian isi ya, yang kosong ini diisi. Ini apa ini isiannya. Oke. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Ini adalah clue